Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik, ya Bu ya. Nah, jadi tujuan kegiatan kita hari ini itu adalah salah satunya sih sebenarnya untuk mengembangkan diri Bu Nenden sendiri. Nah, karena memang yang namanya kegiatan supervisi akademik ini dimaksudkan untuk mengembangkan diri seorang guru. Baik Bu, nanti rencananya kelas mana nih Bu yang akan disupervisi? Kalau melihat jadwal ya kayaknya yang sesuai itu kelas 7A. Oh, jadi kita akan melaksanakan proses supervisi di kelas 7A. Baik Bu, nih untuk pelaksanaannya itu kira-kira kapan? Hari Kamis jam ketiga keempat. Hari Kamis jam ketiga keempat dari tanggal 25 Mei. Oh iya baik. Jadi kita akan melaksanakan supervisi di hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 ya di kelas 7A pada jam ketiga dan keempat. Nah Bu, baik untuk tujuan pembelajarannya nanti nih Bu, itu seperti apa? Iya, kebetulan untuk sekarang itu adalah materi terakhir ya dari kelas 7 semester 2. Ini yang dibahas tentang sistem tata surya. Adapun untuk tujuan hari Kamis nanti yaitu membedakan komponen anggota penyusun tata surya. Itu yang pertama. Kemudian satu lagi tentang ini menjelaskan karakteristik anggota penyusun tata surya. Jadi tujuannya itu yang pertama Ibu akan membedakan anak-anak gitu akan membedakan komponen-komponen dari tata surya, kemudian menjelaskan dari karakteristik anggota tata surya tersebut. Baik Ibu. Kemudian nanti area pengembangan yang hendak Ibu capai atau kira-kira bagian mana nih yang akan saya amati lebih dalam lagi nih nanti? Kebetulan ya untuk pembelajaran besok itu kita akan menggunakan sistem kelompok. Jadi diharapkan dengan adanya kerja kelompok ini anak dapat bekerja sama. Maksudnya begini, kan kalau biasanya kalau ada penugasan itu, kalau ada pekerjaan biasanya anak-anak itu memang aktif sebagian saja. Jadi biasanya mereka mengandalkan dalam satu kelompok itu hanya anak yang pintar, lalu yang lainnya cuma menyanyi saja. Jadi nanti saya harapkan ya ini dikembangkan, ingin memicu anak agar semuanya itu bisa aktif berkontribusi dalam pekerjaan. Baik Bu, kalau saya ambil kesimpulan mungkin ya, jadi area pengembangan yang akan saya amati lebih dalam lagi berarti itu tentang keaktifan anak. Lalu nih Bu, untuk strateginya rencananya seperti apa nanti untuk pembelajaran? Ya, untuk strateginya berarti saya akan menggunakan ini cooperative learning. Yaitu dengan tipe STAD, Student Team Assignment Division. Ya, jadi nanti kita mungkin Ibu yang akan digunakan adalah dengan menggunakan cooperative learning tipe STAD. Baik. Lalu untuk harapan setelah nanti proses supervisi ini apa yang Ibu inginkan? Ya, harapannya itu sesudah pembelajarannya mulai dari supervisi itu ya saya harapkan sebagai guru bagi kelas itu ya. Jadi diharapkan seterusnya mereka itu akan terus merasa tergali untuk aktif dalam setiap pembelajaran. Mau tipe apapun, tapi dimulai dengan adanya kerja kelompok seperti ini. Jadi semoga seterusnya mereka akan terus aktif, akan terus berminat untuk mempelajari materi-materi. Baik. Nah Ibu sepertinya dari mulai tadi saya menanyakan waktu, kemudian strateginya apa, area pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa. Jadi ini berarti untuk tahap praobservasi kita sudah selesai hari ini. Kemudian mudah-mudahan untuk pelaksanaan observasi kita nanti itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik Bu, terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk waktunya juga hari ini. Nanti kita bertemu lagi di hari Kamis. Ya, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum.
biar kelihatan masing-masing kelompok. Ayo pasangkan masing-masing kelompok biar kelihatan. Sudah? Nah, masing-masing silakan bersama-sama dengan kelompok, ya, bersama-sama dengan kelompok dengan menggunakan buku paket. Silakan oleh kalian isi dari LKPD tersebut. Ayo, berarti masing-masing silakan isi, boleh diskusi dengan teman satu kelompoknya. Silakan mulai kerjakan. Anak-anak. Udah selesai ya mengerjakannya? Coba sekarang Ibu minta ya sekarang silakan yang mau maju ke depan. Cuma tahan. Oh iya, so. Kelompok kami. Ya, silakan. Nomor 1, planet Mars. Planet terkecil kedua, 95%. Saya kebetulan dari kelompok Mas ingin menyampaikan jawaban yang berbeda dapat dari ciri-ciri karakteristik Sebagai perwakilan. Nah, kalau Ibu lihat ya jawaban dari dua kelompok yang sudah maju tersebut menunjukkan secara garis besar tentang karakteristik dari benda-benda langit tersebut. Di mana intinya dari kelima benda langit tersebut memiliki ciri-ciri yang masing-masing jelas sekali berbeda. Misalnya nanti link Google Form Ibu bagikan, dan untuk pertemuan minggu besok ya siapkan oleh kalian. Nanti kalian boleh cari dari internet ataupun dari buku paket materi tentang apa? Tentang satelit bumi yaitu bulan. Ya, tolong nanti kalian buat rangkumannya boleh, ataupun misalkan mempelajari dengan nanti membawa buku link ya, nanti bawa ke kelas. Boleh untuk minggu depan kalian membawa HP untuk kita pelajari. Nah, coba anak-anak bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Gimana? Ya. Denden. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah melaksanakan proses supervisi ya di kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi saya supervisi, Bu? Gimana ya? Saya merasa ini beda dari biasanya. Iya. Saya merasa ya senang lah lihat anak-anak ya begitu antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Iya. Jadi Ibu merasa antusias gitu ya dengan kegiatan tadi yang sudah kita laksanakan gitu ya, Bu. Lalu nih Bu, terkait harapan nih, sebenarnya harapan apa sih sebenarnya yang ingin Ibu capai dari kegiatan-kegiatan kita pada waktu supervisi yang tadi? Kalau harapannya saya harapkan untuk terus selanjutnya anak-anak itu akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian lagi saya merasa saya juga masih banyak kekurangan. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya itu dari saya yang lebih baik lagi sehingga anak-anak yang merasa nyaman. Merasa intinya harapan-harapan Ibu tuh ingin membuat anak bisa merasa nyaman di dalam proses pembelajaran seperti itu sehingga ya. Mereka antusias. Nah, intinya ingin lebih mengantusiaskan anak gitu ya. Oke, Bu. Nah, kalau seandainya kita hitung dalam ukuran persentasi nih, Bu, atau skala keberhasilan Ibu dalam ketika Ibu tadi menyampaikan proses pembelajaran itu ada di kisaran berapa persen nih, Bu? Ya, kalau kisaran sampai 100% ya, berarti 0 sampai 100 saya kira-kira melihat anak-anak itu sekitar 80%-an. Oke, jadi 80% tadi tingkat keberhasilannya, Pak. Nah, tapi ada berarti sekitar 20% nih, Ibu, yang masih agak kurangnya nih. Kira-kira untuk yang 20% itu kesulitannya di sebelah mana nih, Bu? Kayaknya gini ya, kalau sebenarnya kalau saya itu sudah membagi kelompok itu dalam kelompok yang heterogen ya, dicampur dengan berbagai level anak itu berbeda dicampurkan.
tapi mungkin karena kemampuan anak itu berbeda ya jelas, Iya. sehingga mereka itu memiliki kecepatan dalam literasi, dalam pemikiran, ya jelas berbeda. Pengerjaan tugas pun, Iya. jadi tingkat kecepatan anak Kecepatan dalam mengerjakan itu ternyata ada beberapa kelompok itu yang sepertinya merasa kesulitan dalam mengerjakan. Ya, baik. Lalu untuk ada tidak Bu, ide-ide cemerlang Ibu nih untuk mengatasi masalah tersebut, itu kesulitan-kesulitan yang tadi dihadapi oleh anak? Ya, kalau tadi saya sering berkeliling ya, ternyata ada sekitar beberapa kelompok itu kayaknya susah dalam dalam memahami baik dari pernyataan soal maupun dalam mencari jawabannya. Jadi kayaknya kalau untuk kedepannya itu saya akan lebih memfokuskan pada kelompok yang seperti itu. Kemudian lagi yang membantu mereka dalam memahami, dalam ini, kemudian lagi Ada mungkin media atau apa gitu. Iya betul. Saya merasa untuk supervisi barusan itu medianya ya emang masih terlalu sederhana kayaknya. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin akan mencobalah menggali, mencari media yang lebih interaktif, misalkan yang untuk anak. Nah kemudian lagi misalkan saja kalau sudah barusan kan tidak ada yang namanya penampakan video, misalkan jadi anaknya betul-betul harus membaca, berarti memerlukan daya pikir yang begitu begitu intens. Jadi untuk kedepannya mungkin yang akan Ibu laksanakan itu mempersiapkan media yang lebih interaktif untuk anak. Lalu nih Bu, untuk istilahnya untuk mencapai rencana atau ide-ide yang barusan Ibu katakan tersebut, ada tidak Bu seseorang mungkin atau siapa di sekolah yang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan ide tersebut? Ya banyak ya orangnya. Ya salah satunya yang ini satu MPMP ya dengan saya yaitu Paripal. Ya. Beliau itu sangat ahli dalam IT, kemudian juga banyak menghasilkan media yang inovatif. Ya. Jadi Ibu akan meminta bantuan kepada beliau dalam membuat mungkin salah satunya media yang lebih interaktif. Juga dalam proses pembelajaran kedepannya mungkin seperti itu ya Bu. Soalnya saya menyadari sekali banyak kekurangan. Baik nih Bu, ini pertanyaan terakhir. Realisasinya nih, kapan Ibu akan memulai rencana-rencana untuk mengembangkan ide Ibu tadi? Ya, mudah-mudahan secepatnya. Tapi kan sekarang masih ada waktu sebelum berakhir semester 2. Mudah-mudahan minggu depan masih ada jadwal, saya langsung bisa merealisasikan apa yang menjadi ide saya itu dengan bantuan beliau. Dengan bantuan teman-teman yang lain juga mungkin ya Bu ya. Oke, baik Bu. Saya rasa untuk kegiatan supervisi dari rangkaian awal dari pra, kemudian tadi juga saya sudah mengamati ketika di dalam kelas, dan yang terakhir kita sudah melaksanakan kegiatan pasca supervisi. Kemudian alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan apa yang sesuai kita rencanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Dan saya ingin menunggu nih Bu, saya ingin menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya terkait tadi ide-ide yang sudah Ibu kembangkan nanti bersama Paripal ya Bu ya. Saya ingin mendengar ceritanya seperti apa lagi untuk kedepannya, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu yang tadi akan membuat anak lebih merasa nyaman dalam proses belajar. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup. Terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.